Masih kenal dengan ibu ini? Yang ngamuk-ngamuk sama warganya? Yang bilang gini loh, saya anak jenderal, saya anak Dai Baktiar. Kalah dia, boy. Namanya Nina Agustina, ya. Nina Agustina ini, dia ini adalah Bupati Indramayu, incumbent, ya. Tapi sayang sekali, Nina Agustina sudah berganti nama menjadi Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit jenderal. Oleh karena kesombongannya lah, karena dia ngamuk-ngamuk sama warganya, karena dia marah-marah sama warganya, waktu sedang melakukan kunjungan, suaranya cuma 25%. Sementara lawannya yang kemarin, periode kemarin adalah wakilnya, mendapatkan nilai 67,7%. Siapa dia? Luki Hakim. Ya, Bu, biar ku bilang sama ibu ya, masyarakat itu lebih suka dengar begini. Saya bukan anak jenderal, tapi saya akan berbuat untuk rakyat Indramayu. Mereka senang yang seperti itu, Bu. Mereka nggak suka kayak gini. Saya anak jenderal, saya anak Dai Baktiar. Macam-macam sama saya di penjara ini semua. Yang ini penjara, itu penjara. Saya nggak mau tahu, semuanya kumpulkan. Udah tahu ibu kan rasanya diremehkan. Udah tahu ibu kan rasanya sakit hati. Begitulah yang dirasakan Luki Hakim selama ini. Karena apa? Ternyata teman-teman kalau nggak kenal sama Luki Hakim, yang pertama dia ini artis. Yang kedua, dia ini periode kemarin, dia ini wakil bupatinya ibu ini. Yang ketiga, dia ini terzolimi. Ya jujur aja, dia merasa berdosa. Karena apa? Selama dia menjabat, dia tidak menerima tugas apapun, tapi dia menerima gaji. Kan begitu. Kalau aku jujur aja, lebih bagus kayak gitu aku. Betul. Kapan lagi terima gaji nggak kerja? Iya kan? Itu yang dicari orang. Tapi bagi seorang Luki Hakim, harga diri lebih berharga. Dan di sini membuktikan bahwasanya mau kau anak jenderal, mau kau anak bupati, mau kau anak presiden, ketika kau mencalonkan diri, kalau rakyat tidak mau milih, pasti tidak pilih. Tapi ketika kau anak presiden, kau menantunya presiden, kalau rakyat memilih, pasti dipilih. Kok arah omonganku ini kemana ya? Bapak Jokowi lagi. Ya iya dong, makanya aku bilang. Jadi jangan pernah kalian katakan politik dinasti. Politik dinasti itu, dia tidak dipilih, tapi tiba-tiba bisa masuk jadi anggota dewan. Bisa dilantik jadi anggota DPR. Oleh karena apa? Keponakannya ibu ketua umum. Itu dia. Siapa itu? Romi Soekarno. Masih ingatkan di ingatan Anda? Semenjak Romi Soekarno dilantik, berhentilah isu dinasti politik menyerang Bapak Jokowi. Emang negara ini punya loh. Itu makanya aku bilang, jadi sebagai seorang kandidat, jangan sombong. Baru kandidat sombong. Walaupun incumbent, tapi di mata masyarakat kalian itu sama dengan penantang baru. Itu dia. Dan tahu enggak kalian dari ini sini Nina Agustina dari partai mana? PDIP. Jangan bilang semua calon dari partai PDIP kok sombong-sombong ya. Siapa Didi Sitorus sombongnya minta ampun.
Hadiah Nabi itu dulu sombongnya minta ampun. Ibu Megawati sombongnya minta ampun. Terakhir kemarin Rano Karno. Biarlah masyarakat menilai pemimpin yang mana memiliki karakter apa. Itu dia, makanya ku bilang ya, maaf, strategi kalian itu kenapa sih kalian pakai marah-marah menyerang, itu udah nggak laku lagi. Rakyat tidak butuh diserang, tapi rakyat butuh disayang. Tahu enggak kalian, kemarin itu ada videonya ya di TikTok ya kan. Jadi lewatlah orang ini setelah kejadian, lewatlah orang ini ke daerah lain gitu kan. Beberapa mobil bupati, pengawal, dan juga ada mobil-mobil yang lainnya kan begitu. Datanglah dia lewat, karena nggak mendapat perhatian dari warga, diklekson-klekson lah, tidit. Warga waktu itu lagi main bola kalau nggak salah ya dibiarin aja. Dicuekin. Hati-hati kalau rakyat sudah bergerak ya untuk tidak memilih seseorang, maka nggak akan terpilih tuh. Bisa-bisanya. Ya, sebetulnya aku nggak mau ngangkat masalah ini. Karena apa? Ini sudah berlalu berapa hari ya kan, dari tanggal 27, sekarang udah tanggal berapa? Udah berapa hari yang lalu. Tapi rakyat, teman-temanku, perasaan aku nya bupati. Teman-temanku mengatakan ya kan, di spamnya aku biar tahu kalian di komentar. Pung, Indramayu, Pung. Kasih tahu orang-orang Pung, Indramayu, Pung. Aku pikir kok tahu aku. Tapi masalahnya diberitahu udah 5 hari yang lalu. Kan begitu. Tapi itulah bagi masyarakat, mereka itu senang sekali melihat calon yang tidak didukungnya kalah. Suka kali. Kalau bisa pemberitanya itu 1 bulan. Sama kayak di Pangkal Pinang, biar tahu kalian di Pangkal Pinang, Bangka Belitung kalau nggak salah, di kota Pangkal Pinang pemilihan wali kota ya kan, satu calon pengusung utamanya PDIP didukung sama partai-partai lain seperti Gerindra, Nasdem, Golkar dan lain sebagainya, melawan kotak kosong. Yang menang kotak kosong. Kan begitu. Aku yakin kalau misalnya di Indramayu dibikin ya Nina Agustina melawan kotak kosong, yakin aku menang kotak kosong. Dan dia sekali lagi berubah nama menjadi Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, aduh, digigit jenderal. Mananya? Tapi anak jenderal. Jadi ketahuan kawan-kawan ya, yang namanya Luki Hakim selama ini ternyata hanya diperalat. Secara gitu loh, dia kan artis ya kan. Nina Agustina ini merekrut si Luki Hakim untuk meraup suara, ternyata berhasil. Nah, di tengah jalan dia dicampakkan. Jarang-jarang loh ada perempuan mencampakkan laki-laki. Ya, jarang. Biasanya laki-laki mencampakkan wanita. Ini luar biasa, perempuan mencampakkan laki-laki. Itu dia. Sampai dia itu menyampaikan keluh kesahnya di podcast ya kan. Saya tidak diberi kuasa, saya tidak diberi wewenang, saya tidak diberi pekerjaan. Bukan cuma itu, supir sama tukang ketik saya pun juga dicabut. Saya jadi mau kerja bagaimana? Nggak ngeri tuh, supir sama tukang ketik dicabut. Bu, gue bilang sama Ibu Nina Agustina alias Ibu Nina Bobo,
Enggak semua orang, Bu, suka makan gaji buta. Kebetulan wakil ibu itu spesies langka. Kalau di mana-mana banyak orang, Bu, suka makan gaji buta. Nah, mungkin Bapak Luki Hakim ini masih punya etika. Ibu sih blunder. Sama ibu kayak bos-bos ibu di atas sana, blunder. Ini, Bu, era digital ya. Kalau bisa ibu-ibu, bapak-bapak dari partai yang itu yang suka marah-marah, sekali lagi kalau tahun 2029 ya, kalian itu bertanding mau jadi caleg, mau jadi cakada, calon kepala daerah, latihan kalian dari 2024 ini kalian latihan senyum. Latihan senyum dulu, kalian latihan senyum. Ketemu sama orang senyum. Ketemu sama rakyat senyum. Jumpa sama relasi senyum. Tapi jangan jumpa botol senyum. Cepat kali latihannya baru tahun 2024 ini. Biar terlatih. Biar terbiasa. Makanya aku bilang ya, itulah kalian itu. Coba kalian itu sama kayak Bapak Prabowo, Bapak Jokowi ya. Mereka itu punya konsultan politik. Kalau ada uang itu, jangan cuma nyawer. Sewa dong konsultan politik. Ini ndak, di mana ada organ tunggal nyawer. Mana organ tunggal nyawer. Konsultan politik sewa, konsultan politik. Aduh, lihat itu Bapak Jokowi, konsultan politiknya Hasan Nasbi 2 kali menang. Bapak Prabowo begitu juga, konsultan politiknya Hasan Nasbi menang. Kan begitu. Ini kalian masa konsultan politik kalian Butet Kertarajasa. Gak main. Sewa dong konsultan politik yang betul-betul. Ini Butet Kertarajasa. Entah apa lebih baguslah Rocky Gerung daripadanya itu. Tapi jujur aja aku bilang, agak sadar juga orang ini. Kenapa bilang? Waktu Pilpres kemarin kan diundang si Butet ini untuk manggung kemana-mana kan begitu. Tiba Pilkada kemarin nggak diikutkan. Kenapa nggak diikutkan, Ted? Aduh. Makanya ya, jadi itu kalau bisa dikatakan ya, rakyat sudah cerdas. Makanya aku bilang, jangan kalian katakan rakyat sudah cerdas dalam memilih waktu kalian menang. Tapi kalian bilang, rakyat ternyata mata duitan, cuma mikirin bansos waktu kalian kalah. Apalagi ada yang bilang bahwasanya Jawa Tengah kandang bansos. Kalah kalian di Jawa Tengah itu memang karena tingkat kecerdasan masyarakat di sana itu meningkat daripada sebelumnya. Justru makin cerdaslah rakyat Jawa Tengah, makanya menang Ahmad Lutfi. Jangan karena kalah kalian di Jawa Tengah kalian bilang Jawa Tengah rakyatnya nggak cerdas, kandang bansos. Deddy Sitorus, coba-cobalah kau bilang dulu Sumatera Utara kandang bansos. Berani kau bilang? Berani? Enak kali kau bilang asal kalah dibilang kandang bansos, asal kalah dibilang kandang bansos. Melu dong. Indramayu kandang bansos. Sekarang begini, Deddy Sitorus, kau bilang bahwasanya Jawa Tengah itu kandang bansos, kan begitu. Nah, 2 kali gubernur, 2 kali dari partai kalian. Hati-hati dengan kata-katamu. Ketika kau tidak menjaga kata-katamu, itu kata-katamu itu menembak dirimu sendiri.
Gitu dia, makanya aku bilang 1000 kali dia anak jenderal, 1000 kali dia anak presiden. Kalau rakyat tidak memilih, dia tidak akan terpilih. Makanya aku bilang, jangan berani kau bilang di Sitorus. Aku bilang samamu, berani kau bilang kalau di Indramayu itu juga ada pergerakan si Partai Coklat. Ada? Nggak percaya. Selama ini kan begitu keluar kalian Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten. Semuanya itu karena ada pergerakan Partai Coklat. Oke. Berarti ada daerah-daerah, ya kan? Seperti contohnya Indramayu, ya. Coba sebutkan dulu, Partai Coklat bermain nggak di situ? Sementara, ya calon yang kalian usung kalah anaknya dari Partai Coklat. Ya, otomatis yang dimainkan juga Partai Coklat. Jadi kalau mau kau bilang katanya, Partai Coklat ikut bermain di Indramayu, contohnya anak Partai Coklat. Ya kan gitu. Tapi karena rakyat udah nggak peduli lagi mau Partai Coklat ke, mau Partai Abu-Abu ke, mau Partai Merah Muda. Kalau memang nggak ada niat untuk memilih Unsinina Agustina, maka tidak akan terpilih. Itu, jadi nggak usah di framing masyarakat kan begitu ya. Di Pangkal Pinang gitu juga, lawan kotak kosong, menang kotak kosong Partai Coklat. Apa nggak bodoh kayak gitu omongan? Jadi itu dia ya. Aku bukannya bilang apa. Kalian dari partai PDIP, ya, aku 10 tahun di PDIP, pemilih ya, pemilih, bukan pengurus, ya, karena memang aku pintarnya baru sekarang. Nggak begitu, ya, kita hormati juga lah. Gimana pun juga, PDIP pernah menjadi bagian terbesar dari bangsa ini. Pernah. Kan begitu ya. Jadi yang Opung katakan ini bukan menyerang partainya, tapi yang selalu kuserang adalah oknum-oknum dari partai tersebut yang melakukan praktek-praktek ya, kejahatan, korupsi, dan juga seperti itu tuh ya, praktek-praktek yang tidak mencerminkan karakter seorang kepemimpinan. Mulutnya busuk, mulutnya bau, kata-katanya nggak pernah bagus. Aku nggak suka seperti itu. Ya, itu yang ku kritisi. Begitu juga dengan langkah-langkah politik, itu yang ku kritisi. Kan begitu. Kalau partai itu semuanya tujuannya baik, kan begitu ya. Semuanya bertujuan untuk membangun bangsa, kan begitu. Tapi masalahnya betul membangun bangsa atau cuma membangun partai, kan begitu.